Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Absor, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan nomor induk mahasiswa 21081071001. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah Nabi, yaitu Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kisahnya ditulis di dalam Al-Quran. Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu yang luas dan berkah yang besar. Nama Khidir berasal dari kata Al-Khidr yang berarti hijau, karena beliau pernah duduk di atas bulu yang putih dan membuatnya berubah menjadi hijau. Nama Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini, meskipun tidak diketahui kapan dan di mana beliau dilahirkan dan wafat. Kisah Nabi Khidir yang paling terkenal adalah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Hal ini diceritakan di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60-82. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Bani Israel, siapa orang yang paling berilmu di dunia? Nabi Musa alaihissalam pun menjawab bahwa dirinya lah orang yang paling berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Musa alaihissalam dan memberitahunya bahwa ada seorang hambanya yang lebih berilmu dari Nabi Musa alaihissalam. Hamba Allah itu namanya Nabi Khidir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mencari Nabi Khidir di tempat pertemuan dua lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda bahwa jika ikan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam hilang di laut, maka disitulah tempat bertemu dengan Nabi Khidir. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang panjang, Nabi Musa alaihissalam dan pembantunya menemukan ikan mereka hilang di laut. Mereka pun kembali ke tempat itu dan bertemu dengan seorang laki-laki yang ternyata ia adalah Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam pun kemudian meminta izin kepada Nabi Khidir untuk mengikutinya dan belajar dengannya. Nabi Khidir menyetujui permintaan itu dengan syarat bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak boleh bertanya tentang apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Setelah sampai, nanti beliau akan menjelaskannya sendiri. Dan Nabi Musa alaihissalam pun menyanggupi syarat itu. Maka dimulailah perjalanan bersama antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Dalam perjalanannya itu terjadi 3 kejadian yang membuat Nabi Musa alaihissalam heran dan tidak bisa diam. Yang pertama, ketika mereka naik perahu nelayan, Nabi Khidir melubangi perahu itu tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, ketika mereka bertemu dengan seorang anak kecil, Nabi Khidir membunuh anak itu tanpa belas kasihan. Yang ketiga, ketika mereka datang di sebuah desa dan meminta makanan kepada penduduknya, tapi ditolak, Nabi Khidir malah memperbaiki tembok rumah yang roboh tanpa minta imbalan. Setiap kali terjadi kejadian itu, Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya kepada Nabi Khidir tentang alasan dibalik tindakannya. Namun, setiap kali itu pula Nabi Khidir mengingatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak boleh bertanya sampai nanti beliau memberikan penjelasannya. Setelah kejadian ketiga itu terjadi, Nabi Khidir berkata bahwa ini adalah perpisahan antara mereka berdua. Sebelum berpisah, Nabi Khidir memberikan penjelasan tentang misteri di balik tindakannya. Nabi Khidir menjelaskan bahwa semua tindakannya itu adalah atas ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada hikmah di baliknya. Perahu nelayan yang dilubangi itu dimaksudkan untuk menyelamatkan perahu itu dari seorang raja.
raja yang jolim, yang sedang menyita semua perahu milik rakyatnya. Dan anak kecil yang dibunuh itu maksudnya untuk menghindarkan kedua orang tuanya dari kesedihan dan kesulitan. Karena ketika anak itu akan menjadi anak orang durhaka dan kafir jika hidup sampai dewasa. Tembok rumah yang diperbaiki itu dimaksudkan untuk menjaga harta warisan dua anak yatim piatu yang ada di bawah tembok itu dari orang-orang jahat yang ingin merampasnya. Nabi Khidir kemudian berkata bahwa semua ilmu yang dimilikinya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kehebatannya sendiri. Beliau juga berkata bahwa ada banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatunya. Pelajaran dari kisah Nabi Khidir yang bisa kita ambil sangat banyak. Yang pertama, kita harus selalu rendah hati dan tidak boleh sombong dengan ilmu yang kita miliki. Karena apa? Karena pasti ada orang lain yang lebih berilmu daripada kita. Yang kedua, kita harus selalu mencari ilmu dari orang-orang yang lebih berilmu daripada kita dan bersikap hormat serta sabar dalam belajar. Dan kita juga harus selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri kepadanya, karena Dialah yang maha mengetahui dari segala sesuatu dan maha bijaksana dalam mengatur urusannya. Kita harus selalu bersabar dan tidak terburu-buru dalam menilai sesuatu, karena mungkin ada hikmah di baliknya yang belum kita ketahui. Mungkin hanya ini cerita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.